Pertanyaan berikut ini ditanyakan oleh dua orang. Satu orang tidak menyebutkan namanya dan satu orang lagi Citro Sudibyo. Pertanyaannya seperti ini, pendeta. Siapakah tanduk kecil itu dalam Daniel 7 dan Daniel 8? Apakah itu kira-kira Antiochus Epiphanes yang memenuhi nubuatan tanduk kecil sebagaimana terdapat dalam Daniel 7 dan atau Daniel 8? Sedangkan AE menindas persembahan korban umat Yahudi pada tahun 167 sampai 164 sebelum Masehi, sebagaimana pemenuhan unsur dan waktu dari tanduk kecil sebagaimana yang dimaksud. Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Agak sulit untuk dijawab secara singkat, tapi kita akan coba. Daniel pasal yang ke-7 adalah padanan dari Daniel pasal yang kedua. Saya hanya buat ringkasannya saja. Daniel pasal yang kedua ada mimpi Nebukadnezar, di mana ada sebuah patung, kepala dari emas, dada dan lengan dari perak, lalu kemudian perut dan pinggang dari tembaga, paha dari besi, lalu kemudian kakinya dari besi bercampur dengan tanah liat, yang kata Daniel pasal 2, kalau ada waktu tolong dibaca, menggambarkan 4 kerajaan. Nah, Daniel pasal yang ke-7 juga menggambarkan 4 kerajaan. Kalau kita baca keseluruhannya, yang dilambangkan bukan oleh logam-logam tersebut yang ada pada patung, tapi digambarkan oleh beberapa jenis binatang. Yang pertama seperti singa, yang kedua seperti beruang, yang ketiga seperti macan tutul, lalu yang keempat adalah binatang yang sangat dahsyat sekali, yang mempunyai kepala 7, tanduknya ada 10, lalu kemudian 3 tanduknya patah, lalu kemudian muncul 1 tanduk yang kecil, lalu kemudian makin lama makin besar. Ayat ini berkata punya mata yang sombong seperti mata manusia dan lain sebagainya. Demikian kalau kita baca. Nah, kemudian diterangkanlah oleh Daniel dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-17, binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. 4 raja maksudnya 4 kerajaan. Lalu kemudian dia datang kepada binatang yang keempat, ayat yang ke-23, maka demikian katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat. Perhatikan ayat 17 tadi mengatakan bahwa binatang-binatang yang 4 ekor itu adalah 4 raja, kata raja digunakan, tetapi ayat 23 binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat. Dengan demikian kata raja dan kerajaan boleh ditukar-tukar sama di dalam penafsiran mimpi ini. Yang ada di bumi katanya, saya akan baca terus ayat 23, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukannya. Lalu diteruskan lagi tentang 10 tanduk. Ke-10 tanduk itu ialah 10 raja, artinya 10 kerajaan yang muncul dari kerajaan itu. Jadi kita boleh lihat binatang pertama, kerajaan pertama, binatang kedua adalah kerajaan kedua, binatang ketiga kerajaan ketiga, binatang keempat adalah kerajaan yang keempat. Lalu dari kerajaan yang keempat ini setelah kerajaan 4 muncul, artinya sesudah itu muncul 10 kerajaan katanya. Lalu kita baca lagi ayat 24, sesudah mereka, artinya sesudah 10 kerajaan itu muncul seorang raja. Inilah yang digambarkan dengan tanduk kecil itu, baik di dalam Daniel 7 maupun Daniel 8. Nah, sebelum kita lihat siapakah ini tanduk kecil, menurut catatan Alkitab, perhatikan susunan waktunya. Pertanyaannya tadi adalah, apakah tanduk kecil ini adalah Antiochus Epiphanes yang hidup pada abad yang kedua sebelum Masehi? Antiochus Epiphanes hidup pada saat kerajaan Roma baru mulai berkuasa.
Karena Roma mulai berkuasa tahun 168. Nah, peristiwa Antiochus Epiphanes hanya beberapa tahun setelah itu. Belum juga sampai kepada 10 kerajaan. Sementara 10 kerajaan itu adalah pecahan dari kerajaan Roma. Lalu tanduk yang kecil itu muncul sesudah 3 dari 10 tanduk itu patah. Jadi tanduk kecil itu muncul belakangan. Jadi kalau hanya mengikuti urutan atau kronologinya saja, maka tidak tepatlah Antiochus Epiphanes itu disebut memenuhi atau menggenapi nubuatan tanduk kecil itu. Nah, ke-10 kerajaan ini menurut catatan sejarah adalah cikal bakal kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa. Walaupun 3 diantaranya patah, dan waktu patah itulah muncul tanduk yang kecil tersebut. Kerajaan-kerajaan yang 10 itu muncul mulai abad yang kelima lah. Pada penghujung abad yang keempat, 490 ke atas. Lalu kemudian setelah itu tahun 530-an muncullah kekuasaan yang baru ini, yaitu tanduk yang kecil, yang dibuktikan dengan ada 3 kerajaan yang menurut catatan sejarah waktu itu adalah Kerajaan Heruli, Kerajaan Vandal, dan Ostrogoth yang sekarang sudah tidak ada lagi karena mereka menurut nubuatan patah. Jadi Antiochus Epiphanes dengan munculnya tanduk kecil itu jaraknya kurang lebih hampir 700 tahun. Jadi bukan Antiochus Epiphanes. Siapakah kira-kira itu? Ayat yang ke-25. Tanduk kecil itu, kekuasaan itu, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Ia akan menganiaya orang kudus milik yang maha tinggi. Ia akan berusaha mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Waktu yang dalam nubuatan artinya 3,5 tahun. Yang kalau dijabarkan itu 1260 hari, yaitu 1260 tahun yang dimulai dari tahun 500-an ke atas. Ada satu kekuasaan yang sangat berkuasa, dan kita tahu dalam cerita sejarah bahwa banyak umat-umat Allah yang teraniaya pada saat itu. Saya pikir hanya itu saja yang boleh saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pendeta untuk jawabannya.